di dalam kapal sedang menuju Pulau Lancang dalam rangka apresiasi kelompok budidaya ikan. Dan kebetulan saat ini saya ada beberapa juri yang sedang meluncur ke pulau tersebut. Saat ini saya ditemani oleh Bapak Abdul Hanan. Beliau adalah seorang dosen sekaligus juri dari Dinas Ketahanan Panganan, Kelautan, dan Pertanian. Selamat siang, Pak. Selamat Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah. Mana di sehat. Ini kalau boleh tahu, udah mulai sejak kapan, Pak, diadakannya apresiasi pedakan? Ya, sebetulnya ini satu kegiatan yang bagus ya. Bagaimana kita memberikan perhatian, memberikan motivasi kepada kelompok-kelompok perikanan yang ada di Provinsi DKI. Tentunya ini kan sudah dari tahun, saya lihat ada beberapa kelompok yang sudah mendapatkan penghargaan dulu sampai dari gubernur dari tahun 1986 sudah ada ya, kemudian dilanjutkan dengan sekarang. Itu yang saya kira memang ini sesuatu yang bagus lah ya. Dan ini saya kira di Desember ini juga ternyata spesifik ya dari dinas KPKP ini masih ada yang nanti bagaimana apresiasi untuk kelompok pembudidaya ikan air tawar, kemudian apresiasi kelompok pembudidaya ikan hias, dan hari ini kita akan ke 5 pulau untuk juga mencoba menilai ya apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan laut. Itu kira-kira Pak Nari ya, inisiatif kan yang bagus. Dengar-dengar katanya ada kelompok budidaya ikan, ada yang di darat, ada yang di laut. Itu apakah akan diumumkan secara bersamaan atau terpisah? Oh, kebetulan yang untuk ikan hias dan budidaya ikan tawar karena kemarin itu selama seminggu itu ada di darat sudah diumumkan ya, sudah juara 1, juara 2, juara 3. Yang Kalau boleh tahu juara satunya mana? Iya, kemarin kalau untuk pembudidaya ikan air tawar juara satunya itu yang gabungan gang itu ya, kelompok gabungan GSG, gabungan seluruh gang, itu gabungan seluruh gang. Juara satu ya? Juara satu. Nah, kenapa kita juri sepakat, saya sebagai ketua tim juri, jurinya ada 3 sepakat beliau karena ternyata usahanya itu ada ya, dan yang tawar itu di sana ada lele dan gurame, kemudian dikelola oleh hampir sebagian masyarakat perwakilan dari gang. Jadi itu usaha bersama yang dikelola oleh kelompok. Sedangkan yang ikan hias itu ya adalah yang kelompok cupang ya, cupang. Kemudian kenapa itu juga menjadi juara pertama? Karena ternyata ikan cupang kan khusus untuk di perkotaan ya di DKI itu adalah kegiatan-kegiatan yang sebetulnya cukup ekonomis, cukup produktif, dan bisa dilakukan di rumah-rumah tanpa harus punya lahan yang luas. Cukup di rumah, punya bak atau punya keller disimpan, bahkan di atas rumah itu ada juga yang membuat kolam-kolam untuk ikan cupang. Nah, dibandingkan dengan misalnya kita bandingkan ya diskus ya. Diskus itu memang teknologinya tinggi, harganya mahal, tapi tidak bisa banyak merangkul banyak orang untuk ikut di kelompok. Jadi pemberdayaan masyarakat menengah ke bawahnya rasanya untuk diskus ini nggak masuk. Tapi kalau cupang dari masyarakat menengah ke bawah, bahkan orang yang kontrak saja misalnya di Jakarta yang tidak punya rumah bisa memilikinya. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana untuk pembudidaya ikan laut ya, sejauh mana ini untuk kita apresiasi juga begitu kira-kira. Kalau boleh tahu, Pak, mohon maaf nih, Ya, kira-kira kriteria yang disebut
kelompok budidaya ikan yang terbaik di antara yang baik, ciri-cirinya seperti apa? Iya, ya. Pertama karena ini kita bicara apresiasi kelompok ya. Kalau bicara kelompok berarti bicara orang-orang yang ada di kelompok, orang-orang yang bergabung di kelompok. Jadi yang pertama kita lihat dari aspek kelompoknya itu berapa banyak dia bisa merekrut sebagai anggota kelompok mereka masyarakat, ya gitu. Yang kedua, bagaimana peran anggota itu di dalam kelompok, hak dan kewajibannya ada atau tidak itu dari aspek sosialnya, ya. Kemudian memang kelompok juga harus bisa menampilkan bagaimana profil tiap-tiap anggota, ya. Kalau dia berusaha sendiri-sendiri. Jadi bagaimana ikannya apa, produksinya bagaimana, pendapatannya gimana. Kalau seperti GSG itu kan lahannya satu, dikelola oleh bersama. Nah kita juga harus tahu kalau dia mau jadi asosiasi nomor satu itu bagaimana hak dan kewajiban dari tiap anggota. Jangan sampai haknya ingin diperoleh kalau misalnya ada pendapatan tingkat bantuan tapi kewajiban tiada. Jika kita lihat ada nggak di situ semacam dokumen pembagian tugas, hak dan kewajibannya pertemuan itu dari aspek sosial. Dari aspek teknisnya bahwa ikan yang dikelola yang dilakukan itu secara teknis memang itu bagus dari kualitas ikannya, airnya, kolamnya memenuhi syarat. Jadi kita nilai juga dari aspek teknis, dari segi produksinya, dari segi produktivitasnya, nilai dari segi ekonomi. Jangan sampai memelihara ikan itu tapi sebenarnya pasarnya tidak ada. Kemudian dari segi harganya itu rendah. Akhirnya kalau itu kan sebetulnya tidak memungkinkan kelompok itu berkembang. Jadi intinya ketika tiga unsur tadi, aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomi, itu berharap ketika orang berkelompok itu bisa terus berkembang, bertahan. Bahkan indikator yang kita pakai kalau pendapatan anggota, kita lihat UMK-nya. Kalau UMK DKI misalnya sekarang 4 juta, maka apakah kalau dia dalam sebulan pendapatannya sama nggak dengan 4 juta, gitu kan? Nah kalau ternyata satu usaha itu 4 juta, berarti kalau dia itu menjadi pekerjaan pokok, tidak punya, misalnya Pak Nadia, suatu saat dia kerja di perusahaan, di PHK, ketika dia punya kegiatan ini sebenarnya tidak masalah karena pendapatannya sama dengan UMK. Nah sekarang masih banyak budidaya ikan yang jadi anggota itu memang tambahan, tapi itu kan lebih bagus, bisa 2 kali lipat. Tetapi jaga-jaga, karena kalau jadi pembudidaya ikan kan tidak akan dipecat, tidak dibantu orang lain, dia kerja sendiri, nggak mungkin lah. Kalau perusahaan memungkinkan, itu saya kira kriteria yang dipakai untuk bagaimana satu kelompok itu diapresiasi menjadi satu, kedua, atau ketiga. Nah, misalkan Pak, dari pendengar Sunari Channel ada yang ingin pelihara ikan, misalkan ingin tahu cara-caranya atau cara merawat ikannya seperti apa, kita menghubunginya kemana Pak? Ya, kalau untuk Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan kan tentunya punya balai benih ikan ya. Itu bisa di sana itu ikan-ikan air tawar kan ya juga ada labnya, bisa mengajukan ke dinas, bisa mau magang, mau belajar itu dari aspek pemerintahan ya. Kemudian juga ada tentunya kan di dinas punya kelompok-kelompok binaan ya yang sudah berhasil. Nanti dari dinas ini silakan datang ke sana, lihat dulu, termotivasi bagus untuk air tawar kan bisa diperdagangkan di sini, ikan hias di sini. Nah kemudian kalau secara umum kan ada Kementerian Kelautan Perikanan juga punya balai-balai yang bisa belajar ya ininya. Tapi kita sarankan kepada masyarakat yang memang mau berminat itu bukan hanya dari aspek teknis ya, aspek ekonominya juga perhatikan kan ya, itu yang jadi kita sarankan. Satu, ada keunggulan ketika kita pelihara ikan, ketika karena yang dipelihara itu ikan hidup, tentunya kalau kita menyukai, senang itu satu, kita ada hiburan ya, hiburan. Yang kedua, ketika itu dipelihara dengan baik, produktivitasnya ada ekonomi ya. Contoh di DKI yang sederhana Pak Nadia, budidaya ikan air tawar lah contohnya, kan identik kalau di kota itu kan tidak punya lahan, paling rumahnya segitu, tetapi kan di halamannya memungkinkan ada ember itu bisa ada di sana.
sebetulnya kan bisa ada yang disebut budidaya ikan dalam ember, budik damber. Oh, iya. Nah, budik damber itu ada keuntungannya satu, ada hiburan di depan, yang kedua ikannya bisa dapat karena di atasnya bisa sayuran, tentunya ada dua itu dapat juga sayuran. Sehingga nah yang ketiganya ketika itu misalnya untuk konsumsi saja, berarti kita kan memelihara ikan yang memang ikan itu secara organik dipelihara oleh kita, karena mau dimakan oleh kita nggak mungkin kita memberikan makan yang tidak baik, kemudian pakannya pakan yang memang jijik gitu ya, karena Iya. makan. Nah sebetulnya kalau kelebihan makan yang bisa dijual, jadi sebetulnya budik damber itu satu budidaya perikanan perkotaan ya konsepnya. Kalau untuk ikan konsumsi ya. Dulu ada Bumina Yumina gitu, tapi memang lahannya perlukan sekitar 2 kali 3 meter gitu ya. Nah kemarin kalau kita lihat di yang di Cupang, ternyata dia kan punya rumah 2 tingkat. Di atasnya itu dipelihara, membuat bak-bak, jadi di atas itu ada tempat rekreasi, ada tempat jadi memungkinkan kira-kira untuk Nah, barangkali Pak ada himbauan buat teman-teman yang baru pemula atau yang belum pernah pelihara ikan supaya termotivasi untuk pelihara ikan, Pak. Ada ya. himbauan? Yang pertama ketika pelihara ikan senangi dulu. Senangi dulu. Karena kalau senang itu rasanya hujan tidak jadi masalah, capek tidak jadi masalah, panas. Contohnya ketika orang senang main bola hujan-hujanan, bahkan kaki kebentur juga kan gak ada masalah, keluarkan uang ya, itu senang. Yang kedua tekun, karena yang dipelihara itu ikan. Ketika pelihara ikan saya sering identikan ketika seperti pelihara anak sendiri. Oh, iya. Bagaimana kita makannya berapa kali sehari, begitu, kemudian apa airnya bagaimana. Jangan ikan itu karena tidak bicara yang diperlakukan. Ini sebenarnya kalau ikan bisa bicara bisa teriak, ada yang punya lah. Saya hari ini kau makannya hanya 2 sekali, loh bapak 3 kali. Kok air saya ini udah putek nggak hanya kebetulan nggak bisa bicara. Sebenarnya kalau ikan bisa bicara, nah kecuali Nabi Sulaiman kan, Iya. itu bisa dengar itu teriak, nah, baru dia pelihara. Nah sebaiknya pelihara seperti itu. Itu. Oke Bapak, sudah panjang Iya. lebar menjelaskannya ini. Saya terima kasih sekali. Iya, mudah-mudahan sahabat Sunari Channel bisa Iya. mendengarkan dan bermanfaat buat penonton semua dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Iya. Terutama yang masih pemula-pemula supaya lebih semangat lagi dalam mengelola ikan Iya. di rumah masing-masing maupun di Ya, kolam. terakhir Pak Daria, misalnya mulailah saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, ya, gitu ya, senangi, Senang itu. jangan ikan. Senangi dan hobi lama-lama udah kayak anak Anak sendiri dirawat sendiri. dengan Ya. setulus hati. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga lancar Sama-sama. perjalanan sampai Sampai pulau. ketemu di Sampai ketemu. channel. Dan jangan lupa buat sahabat di sana yang sudah menonton ini di like, komen, dan subscribe ya biar lebih semangat menyiarkan berbagai kegiatan terutama tentang perikanan, pertanian ya bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih.